Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Video ini saya upload menjelang Lebaran 2020. Dan teman-teman yang sudah subscribe lama ke saya pasti tahu bahwa kami di Auto Driver menjelang setiap Lebaran mempunyai satu program yang bernama Mudik in Style. Jadi Mudik in Style itu kami mudik dengan gaya, dengan mobil-mobil terbaru yang kami pinjam dari ATPM. Tapi tahun ini berbeda. Tahun ini kami tidak bisa mudik. Makanya tahun ini tidak ada Mudik in Style di Auto Driver, namun kami memiliki program gantinya yaitu We Drive, We Care. Jadi di program itu kami tetap meminjam mobil-mobil terbaru keluaran ATPM, namun kami tidak menggunakan mobil itu untuk mudik, melainkan untuk berbagi sosial dengan sesama, dengan mereka yang membutuhkan. Dan di video kali ini saya ingin memperkenalkan mobil yang akan saya bawa untuk berlibur sekaligus melakukan aksi sosial di musim libur Lebaran 2020. Dan inilah mobil yang saya pakai di We Drive We Care 2020, BMW X6 xDrive 40i M Sport. Dan di video ini saya akan informasikan ke Anda kenapa saya memilih mobil ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mobil-mobil apa saja yang dipakai oleh kru Auto Driver di dalam program We Drive We Care 2020. Nah, di We Drive We Care 2020 ini kru-kru Auto Driver akan memakai 8 mobil. Nah, ini saya akan perlihatkan mobil-mobilnya termasuk siapa yang bawa. Teman-teman bisa follow Instagram mereka karena mungkin update dari mobil-mobil tersebut akan ada di Instagram mereka. Ini Lutfi Aziz bawa Mercedes-Benz A200 sedan, kemudian Bonte Ahmad Biondi ini bawa Honda Civic Turbo hatchback RS yang RS. Kemudian Sony Riharto Pak Bos ini dia bawa Mini Cooper S Clubman yang paling baru, yang baru facelift. Kemudian Danu ini bawa Kia Seltos. Saya bawa BMW X6 xDrive 40i M Sport. Kemudian Suryo ini bawa Peugeot 5008 GT Line. Ini Adit Widiotomo ini dia bawa Audi Q5 dan ini dibawa sama Benny Averdi Isuzu D-Max. Sekarang kita kembali lagi ke BMW X6 untuk menginformasikan pada Anda kenapa saya pilih mobil itu. Dan kita sekarang kembali lagi ke X6 dan inilah 10 alasan saya kenapa memilih mobil ini. Alasan pertama, mobil ini adalah produk terbaru di Indonesia. Pada saat kami pinjam, mobil ini baru 4 hari sebelumnya launching di Indonesia. Jadi baru 4 hari mobilnya langsung kami pinjam, bahkan kilometernya juga baru 100 km pada saat kami bawa. Itu pun karena mobilnya diantar, jadi ini mobil yang benar-benar baru grass yang langsung dikirim dari Spartanburg, Amerika Serikat, karena di sana perakitannya, walaupun ini merek Jerman. Dan ini adalah X6 generasi ketiga. Saking barunya ini mobil, belum ada unit X6 lain yang beredar di jalan kecuali unit ini. Bahkan unit ini juga yang digunakan oleh BMW pada saat peluncuran virtualnya langsung saya pinjam dan tidak ada orang lain lagi yang pakai X6 di jalan raya pada saat saya pakai mobil ini. Alasan kedua, bentuknya keren. Yes. Anda bisa lihat sendiri X6 yang generasi 1 dan generasi kedua itu saja sudah mencolok bentuknya, tapi saya nggak sampai yang wah keren banget. Tapi yang generasi ketiga, aduh lihat ini SUV yang dibuatkan coupe ini, bagian belakangnya tinggi sekali tapi tetap cantik, tetap modern. Lihat ini pahatan bodinya, bentuk knalpotnya, kemudian bentuk peleknya. Ini peleknya standarnya 21 inci. Terus kalau kita lihat depan nih, ini grillnya ini warnanya doff dan ini iconic glowing grill kalau nggak salah ya. Jadi ada sinar-sinar berpendar di grill ini pada saat malam hari. Bentuknya keren banget dan bentuknya langsung eye catching. Itu kenapa salah satu alasan saya pilih mobil ini. Cantik dan macho. Grillnya ini istimewa karena selain bisa menyala, dia juga ketika mesin tidak membutuhkan pendinginan, dia bisa menutup untuk memperbaiki aerodinamika. Ketika mesin membutuhkan pendinginan, baru dia bisa membuka. Dan ketika membuka, saya bisa mengintip, wah ada 340 kuda di dalam. Dan itu adalah alasan saya berikutnya memilih mobil ini adalah karena tenaga mesinnya yang luar biasa. 6 silinder, 3000 cc, dengan tenaga 340 HP dan torsi 450 Nm karena mesin ini menggunakan turbo dan mesin ini mirip dengan yang digunakan oleh BMW Z4 atau Toyota Supra terbaru.
Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8 speed dan akselerasinya juga mengagumkan. Walaupun saya belum tes sendiri di Indonesia karena itu nanti ada sesi reviewnya di Auto Driver, tapi speknya 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 5,5 detik. Jadi ini adalah lebaran yang cukup dinamis bagi saya karena mobil SUV sebesar ini bisa 0 sampai 100 km per jam di bawah 6 detik. Untuk alasan keempat ini, saya harus menjelaskan dulu perbedaan antara Mudik InStyle dan WeDrive WeCare. Di Mudik InStyle kami menggunakan mobil baru untuk berlibur bersama keluarga. Itu tujuan utama mobil itu kami pinjam. Tapi di WeDrive WeCare, mobil itu kami pinjam untuk membagikan sembako, untuk membagikan barang-barang ke mereka yang membutuhkan yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi alasan keempat saya kenapa memilih X6 adalah daya angkutnya. Anda lihat ini. Dia daya angkutnya besar sekali. Kemudian nih partisi ini bisa Anda ambil dengan secara mudah untuk memperlega bagasi. Kemudian jika masih kurang bisa dilipat bangku belakangnya hanya dengan tarikan mudah. Dan mobil ini sudah saya bawa berbelanja kemarin untuk membeli barang sembako dan beberapa bahan pangan lainnya. Anda bisa lihat fotonya seperti ini ketika bagian belakangnya itu diisi, bahkan itu juga masih luas lagi. Jadi sekali angkut bisa banyak sesuai dengan tujuan dari WeDrive WeCare 2020. Alasan berikutnya adalah karena X6 memiliki penggerak 4 roda alias all-wheel drive serta suspensinya bisa ditinggikan. Hal itu membuat mobil ini sangat fleksibel untuk ke segala medan. Oke, saya tidak tahu apakah saya akan ke medan yang berat di acara kali ini, tapi senang aja ketika tahu bahwa pada saat liburan ini saya memakai mobil yang sangat fleksibel ke segala medan dan kemungkinan untuk stucknya atau kemungkinan untuk terjebaknya di medan yang berat itu lebih kecil dibandingkan mobil-mobil yang lain. Bahkan kalau saya mau naik turunin suspensi juga bisa dari kuncinya udah display key, jadi bisa rendah, bisa tinggi. Jadi mobil ini memberikan ketenangan pada saat saya menjalankannya, tidak takut mau ke mana aja. Alasan keenam adalah sistem audio Harman Kardon. Karena dalam saat liburan seperti ini, apalagi dengan keluarga, mungkin kan kita jarang keluar dari mobil, mungkin jarang turun. Apalagi masih PSBB seperti ini. Jadi mungkin ya kita jalan-jalan hanya menikmati jalan dan butuh aura atau ambience yang menyenangkan. Dan sistem audio dari mobil ini bukan sistem audio BMW biasa, tapi ini yang Harman Kardon. 16 speaker 464 watt, dan pada saat saya melakukan first impression mobil ini juga saya coba bassnya kuat, kemudian suaranya jernih, kemudian detailnya juga sangat keren. Ya udah, jadi kayaknya pas aja, enak sekali mendengarkan musik dari sistem audio mobil ini. Nah, sekarang kita coba dengerin suaranya lewat Apple CarPlay. Jadi ini saya pilih YouTube, ada lagu dari YouTube. Kita dengerin. Saya nggak tahu ini bisa nangkep jernih apa nggak, tapi kita dengerin aja. Bassnya kuat banget sama detailnya jernih. Alasan ketujuh, fitur spesial. Ya, namanya juga BMW. BMW terbaru, bukan yang entry level pula. Pasti banyak fitur-fitur spesialnya. Ya, lihat aja. Ini ada panoramic roof. Kemudian dia juga menggunakan kunci display. Tadi seperti yang saya bilang, dia ada parkir otomatis. Ada reversing assistant. Jadi kalau misalnya kita kena ke jalan buntu, dia bisa mundur sendiri. Kita nggak perlu megang setir. Dia bisa parkir juga tanpa kita megang setir. Kemudian ini instrumennya menggunakan BMW Live Cockpit ini yang sudah sangat modern. Kemudian dia juga ada gesture buat mengeraskan audio atau menurunkan level dari audio, dan sudah menggunakan bahasa desain BMW yang terbaru, sehingga fitur-fitur lengkap tersebut membuat kita merasa lebih nyaman dan modern berada di dalam mobil ini. Alasan ke-8, Apple CarPlay. Seperti teman-teman tahu,
saya itu adalah pengguna setia Apple dan makanya saya selalu senang kalau mobil itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Nah, mobil ini dilengkapi dengan Apple CarPlay dan untuk memakai Apple CarPlay-nya tidak perlu dikoneksikan menggunakan kabel karena dia sudah menggunakan Apple CarPlay terbaru yang terkoneksinya secara wireless. Jadi kapanpun saya mau, saya nggak perlu colokin kabel, dia langsung ada tampilan Apple CarPlay di layar. Dan dengan Apple CarPlay itu saya bisa pakai navigasi Waze atau Google Maps langsung ke layar. Ketika ada WhatsApp, ada notifikasi di sini, telepon juga langsung terhubung, musik juga langsung terhubung. Bahkan saya menggunakan software TuneIn itu juga bisa mendengarkan radio dari seluruh dunia. Ini langsung terkoneksi dengan sangat mudah ke sistem entertainmentnya. Alasan berikutnya adalah laser light. Laser light adalah teknologi terbaru lampu di dunia dan BMW adalah manufaktur pertama yang berani memasukkan teknologi tersebut ke Indonesia. Oke, lampu sebelumnya HID, xenon itu juga sudah terang dan ini keunggulannya adalah dia lebih terang lagi, lebih jauh lagi, bahkan kalau tidak salah bisa sampai 600 meter meneranginnya. Tapi dia memiliki karakter penyinaran yang sangat tajam, sangat fokus sehingga bisa diarahkan dan tidak menyilaukan pengendara lain. Jadi sinarnya tuh benar-benar terfokus. Selain itu, saya pilih ini karena ini keren banget, biru-biru seperti ini dan lampu itu kan mata dari mobil. Dan mata itu biasanya menggambarkan personality dari seseorang. Jadi ketika ini matanya saja sudah indah, orang tahu bahwa wah ini mobil adalah modern, mobil yang memiliki visi masa depan dengan mata yang biru. Dan saya senang aja merasakan menyetir di tengah malam dengan menggunakan teknologi lampu terbaik yang ada sekarang. Last but not least adalah karena faktor fun to drive dan driving positionnya. Ini adalah sebuah BMW. BMW ya, pabrikan mobil yang sejak puluhan tahun lalu menetapkan dirinya sebagai pabrikan mobil yang bisa memberikan keasikan berkendara, sheer driving pleasure, ultimate driving machine. Dan itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Saya belum pernah mencoba BMW X6 keluar ke jalan, tapi saya sudah yakin bahwa mobil ini akan memberikan driving pleasure yang luar biasa. Jadi makanya itu salah satu saya pilih. Sekalian saya coba di jalan. Sekalian saya pengen tahu bagaimana driving pleasure dari sebuah BMW yang berukuran besar dan tinggi. Tapi melihat dari driving positionnya saja, aduh ini sudah sangat ergonomis. Lihat ini, dia langsung menyesuaikan dengan posisi mengemudi saya begitu mesin itu dinyalakan. Rasanya tuh udah langsung pas aja ketika duduk di dalam sebuah BMW. Materialnya berkualitas, sangat halus. Dan sekarang saya akan memulai liburan saya sekaligus untuk mencoba mobil ini. Makanya teman-teman jangan lupa follow Instagram saya @fitra.eri, kemudian follow Instagramnya Autodriver @autodriver_. Di sana akan ada update mengenai kegiatan We Drive We Care 2020 ini, serta nantinya di Autodriver akan kami bikinkan videonya mengenai semua mobil tersebut sekaligus reviewnya dan bagaimana impresi kru kami melakukan aksi sosial dengan mobil-mobil baru tersebut. Sekarang sekian dulu, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Autodriver jika Anda belum. Selamat berlibur semuanya. Bagi Anda yang menonton setelah Lebaran, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.